Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di segmen Nunggu Beduk bersama saya Abu Sadalimi dengan para asatid dan trainers lainnya terkait dengan pesan cintanya. Pesan cintanya kali ini saya ingin mengambil tema terkait dengan panggilan sayang Allah. Teman-teman semua, pernahkah kita atau jangan-jangan sering ya dipanggil sayang oleh ibu kita? Misalkan panggilan sayang kita namanya misalkan adalah let's say Farhan misalkan. Tapi karena dia punya panggilan sayang dari ibunya, maka dia punya kata-kata karena Farhan misalkan adalah seorang yang gemoy gitu ya, yang cabi, maka dia dipanggil imutku misalkan atau gemesku gitu. Bagi seorang anak kecil, Anda akan senang dipanggil sedemikian. Bagi anak kecil apalagi kalau dia cantik dipanggil cantikku, misalkan sayangku gitu. Apalagi ya suami atau istri pasangannya yang manggil bukan hanya dengan nama. Ya kan? Dipanggil wahai engkau yang kemerah-merahan pipinya, ya Humairah, seperti halnya Rasulullah memanggil sayang kepada seorang istrinya yang bernama Aisyah. Anda pun pasti punya, ada getaran yang berbeda saat dipanggil oleh orang-orang yang Anda sayang dengan panggilan khas kesayangan Anda. Beda cerita kalau Anda dipanggil kepolisian atau dipanggil KPK. Naudzubillah ya. Tapi semua punya getarannya masing-masing. Saat kita merespon getaran itu dengan getaran yang baik, maka itu akan menjadi keajaiban dan rezeki loh untuk kita. Karena kita fahami dalam 5 waktu, Soimin dan Soimat yang disayang Allah, kita semua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapetin sembako, bukan ya, untuk dapetin lebih dari sekedar sembako, ya. Kita kalau ada keperluan, Allah siapkan tuh bantuannya di 5 waktu ini. Kalau kita ada hajat-hajat, Allah sudah siapkan itu. Apa yang kemudian untuk memenuhi hajat-hajat kita di 5 waktu ini. Kemudian kalau kita ada persoalan rumah tangga, persoalan hutang piutang, persoalan pekerjaan mungkin, persoalan usaha bisnis, apapun itu. Maka Allah sebenarnya sudah menyiapkan tangannya, mengulurkan tangannya, khususnya di setiap 5 waktu. Allah memanggil dengan panggilan azan. Allah memanggil kita untuk sholat 5 waktu sejatinya adalah bukan kita menunaikan sekedar kewajiban, tapi kita yang sebenarnya butuh untuk dapetin panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada juga panggilan yang maha dahsyat. Di antaranya adalah panggilan untuk menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soimin dan Soimat, perintah untuk berumrah atau berhaji ini bahkan diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi rukun ya. Jadi kalau kita berislam, maka salah satu rukun Islam tentu saja adalah menunaikan haji. Meskipun sayang, ya kita hanya mengambil hanya bila mampu. Jadi nggak ada motivasi untuk memenuhi panggilannya Allah. Jadi kalau Soimin dan Soimat, kita semua adalah orang-orang yang terpanggil ke Baitullah. Sudah barang tentu kita pasti akan memperjuangkannya. Siapa bilang Allah atau kita belum dipanggil olehnya untuk ke Baitullah? Sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kita sudah dipanggil untuk memenuhi panggilannya menjadi tamunya di Haramain, di Tanah Suci. Maka ini kita harus sadar sepenuhnya. Harus peka sepenuhnya. Kita jawab panggilan ini. Karena sebenarnya kita yang butuh, bukan Allah yang butuh, teman-teman. Idza nudiya lis-shalah fas'au ila dzikrillah. Jika dipanggil waktunya sholat, maka bersegeralah kita untuk memenuhi panggilan itu. Bukan hanya lantaran kewajiban kita, tapi ini adalah kebutuhan kita. Bahkan bisa jadi ini menjadi jawaban atas panggilan cintanya, panggilan sayangnya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang peka atas panggilan ini. Jangan sampai
panggilan Allah Subhanahu wa taala ini menjadi panggilan yang sama-sama kita semua tidak inginkan. Berupa apa? Betul sekali, berupa ujian, musibah. Dilansir dari detik.com saja, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sudah terjadi 513 bencana di tanah air. Angin puting beliung dan banjir jadi mayoritas bencana di Indonesia. Ya Rabbana, Allahumma salimna. Dari 513 kejadian tersebut teman-teman, tercatat di sini ada puting beliung 1 dan 2 kejadian, banjir 157, longsor 137, kebakaran hutan dan lahan 15, kombinasi banjir dan longsor 10, gelombang pasang dan abrasi 7. Data yang membuktikan. Bahkan gempa bumi yang merusak ada 3, erupsi gunung. Ini masih angka-angka di tahun 2018, belum sampai hingga 2025. Dan dampaknya banyak sekali korban. Banyak sekali yang meninggal dunia, luka-luka dan lain sebagainya, rumah rusak. Banyak akhirnya peneliti menyampaikan di sini bahwa sebabnya adalah ulah tangan manusia. Sekali lagi, sebabnya adalah ulah tangan manusia. Kalau hanya pengaruh antropogenik atau ulah manusia lebih dominan daripada faktor alam sebagai penyebab banjir. Dan kita sekarang ketahui bahwa akhirnya seperti halnya kita menyadari apapun dosa, apapun mohon maaf persoalan yang kita dapetin sekarang sebenarnya adalah bukan karena Allah ingin menghukum kita. Bukan. Karena kasih sayang Allah luar biasa. Karena apa lantas? Karena dosa-dosa kita. Termasuk bencana bumi ini lahir tiada lain adalah karena ulah tangan manusia yang merusak bumi ini, yang menumpahkan darah di muka bumi ini. Allah hanya ingin mengabulkan doa-doa kita. Doa-doa kita yang ingin berada di jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Ihdinas siratal mustaqim. Surat Al-Fatihah. Bukankah itu pesan cintanya? Untuk kemudian kita berdoa. Meminta jalan yang lurus. Jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Dan bukan juga jalan orang-orang yang tersesat. Maka, practically dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita suka melenceng dari jalan yang lurus ini, maka bentuk kasih sayang Allah sebenarnya, kalau kita dikembalikan ke jalan yang lurus itu kembali. Sesuai dengan doa kita, bukan? Bentuk kasih sayang Allah, mungkin caranya dengan cara yang tidak kita suka. Tapi teman-teman, soimin dan soimat, bukankah azab Allah jauh lebih pedih daripada dunia? Dan kita sudah memahami. Di ilmu magnet rezeki ada paradox of candy. Ada jurus yang mengajarkan kita seni bagaimana menerima bahkan mensyukuri musibah itu. Selain musibah itu sebagai detox atas rezeki kita, atas gaya hidup masa lalu kita, atas dosa-dosa kita di masa yang lalu. Untuk kemudian kita segera mendapatkan keajaiban, kemudian kita mendapatkan jalan yang penuh dengan nikmat itu. Tentu saja Allah Subhanahu wa taala ingin kita kembali di jalan yang Allah ridhoi. Allah ingin memberikan nikmat kepada kita, maka Allah membungkusnya dengan bungkus permen istilahnya. Bungkusnya itu berupa ujian, musibah, hal-hal yang mungkin kita tidak inginkan. Hal-hal yang kita tidak sukai. Seperti halnya jangankan musibah ataupun bencana alam. Ya, hal yang tidak kita sukai, misalkan kita difitnah, kita dicemooh, kita dibully, kita direndahkan. Itu pun bagian daripada bungkus permen. Hal yang tidak kita suka. Tapi saat kita bisa menerima itu sebagai bungkus permen, kita pahami dalam bungkusnya itu ada isi permennya, maka Masya Allah, sudah barang tentu kita bisa menikmati kembali isi permennya. Karena kita tahu bahwa di balik setiap bungkus pasti ada isinya. Di balik setiap ujian, Allah hanya ingin angkat derajat kita. Maka, jadilah yang lulus, jadilah yang mumtaz dalam ujian-ujian yang Allah berikan atau bungkus-bungkus permen yang Allah berikan. Dengan demikian, maka insya Allah kita menjadi pribadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena man yuridillah bi khair
yusib minhu. Dalam sebuah hadis dikatakan sesiapa yang ingin Allah berikan kebaikan, termasuk kita yang ingin mendapatkan kebaikan, keajaiban, rezeki dan lain sebagainya, yusib minhu. Diberikan tadi bungkus permen, ujian atasnya. Maka kita yang saat ini mungkin berada di titik terendah, saat ini sedang menghadapi sebuah musibah. Gak ada lagi musibah dalam kamus kita sebagai hamba Allah yang maha penyayang. Yang ada adalah bungkus permen yang saat kita sudah menerima bungkus itu, maka seketika kita pun menerima isi permennya. Bersamaan dengan kemudahan, ketidakmudahan ada kemudahan. Bersamaan dengan bungkus permennya juga ada isinya. Bersamaan dengan ujian, udah disiapkan sama Allah rezeki yang dahsyat. Maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma ja'al fi kulli imtihanat minan najihin, minas sabirin, minal mumtazin. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita kelapangan dada untuk menerima itu semua. Karena lapang dada adalah ciri orang-orang yang akhirnya mendapatkan kelapangan rezeki. Allah wal ghaffar wal ghafur, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengampuni, bukan hanya dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, dan termasuk dosa-dosa orang-orang yang secara konsisten melakukannya. Ya. Kita mengetahui bahwa dunia ini adalah mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah lahan, ladang untuk akhirat nanti. Allah ingin menyampaikan bahwa nikmat dan rezeki yang ada di dunia itu adalah rizqul asghar. Adalah rezeki yang masih kecil sekali. Yang bahkan kalau kita bisa menikmati semacam surga dunia gitu ya. Rumah yang mewah, istri yang cantik dan soleha. Wah, itu paket lengkap kan bagi seorang anak manusia. Namun, Allah ingin memberikan petunjuk kepada kita semua bahwa ada rizqul akbar nanti di akhirat. Surganya Allah melebihi atas segala sesuatu yang kita dapatin di muka bumi ini. Dan surga pun bertingkat-tingkat. Maka saat ujian di dunia ini berbentuk apapun itu yang kita hadapi saat ini, Allah memberikannya sebagai bentuk kasih sayangnya, juga sebagai membuktikan kepada kita semua bahwa akhirnya kita harus hadapin itu semua, kita harus nikmatin itu semua sebagai kunci, sebagai password untuk akhirnya kita dapetin rizqul akbar. Nabi Muhammad SAW sudah dijamin surganya oleh Allah. Apakah tidak diuji? Bahkan Nabi yang bertubi-tubi diuji, kita kenal dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi, kecintaannya Allah, dekat sama Allah. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa dunia itu hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Nikmat dunia bisa kita nikmati, alhamdulillah. Tapi ada yang lebih dahsyat nanti di akhirat. Agar mata-mata orang yang mencintai Allah dan Rasul yang tertuju kepada akhirat. Sehingga apa? Dunia pun akan mengejarnya. Dan tahukah teman-teman? Ya, sejatinya kalau kita sudah bisa memahami ini sebagai sebuah bungkus permen semuanya dan bentuk kasih sayang Allah, meskipun dengan hal yang nampak tidak nikmat, yang nampak majruh, yang nampak menyakitkan gitu kan. Tapi kalau kita pandai mengolah rasa. Seperti halnya Nabi yang dikenal dengan ujian penyakitnya, Nabi Ayub. Nabi Ayub alaihissalam, kenapa Nabi Ayub bisa mengolah rasanya? Ya, bahkan dia tidak minta kesembuhan. Batinnya secara manusia mungkin minta kesembuhan, minta hidupnya sehat dan nikmat lagi. Tapi Nabi Ayub menyampaikan, apalah artinya 7 tahun diberikan penyakit, ditinggalkan, dikucilkan, dibandingkan 70 tahun sebelumnya, di mana aku diberikan kekayaan, kenikmatan, kesehatan. Karena matanya sudah melihat surga, bahkan sejak di dunia. Maksudnya mata di sini adalah mata batinnya. Spiritual eye-nya, mata spiritualnya. Maka kita meneladani para nabi itu bukan? Dan insya Allah semua yang kita dapati yang nampaknya berbentuk musibah tadi, sejatinya itu adalah bungkus permen yang sudah disiapkan kekuatannya untuk menopangnya terlebih dahulu. Seperti halnya dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah sudah menyiapkan pundak yang kekar terlebih dahulu sebelum akhirnya Allah menurunkan ujian atau bungkus permen itu untuk kita semua. Dan kita harus paham, semakin besar bungkus permennya, maka semakin besar juga isi permennya. Semakin kita mungkin bungkus permennya di dunia isinya bungkus permen semua bahkan, maka Allah sudah menyiapkan apa? Betul sekali. Surga yang tertinggi saat kita berhasil sabar dan syukur mengatasinya. Ngomong-ngomong soal sabar dan syukur, insya Allah akan kita bahas di segmen inti pesan cintanya yang ketiga, insya Allah. Sampai jumpa di segmen yang ketiga untuk mengetahui inti pesan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Abu Salimi, Magnet Rizki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.